Berjalanlah sendiri bila perlu. Apa yang dapat kau harapkan dari mereka yang diperbudak oleh nafsu? Mereka tidak dapat memutuskan sesuatu. Mereka tidak terbiasa untuk mengambil keputusan dan menjadi majikan. Mereka adalah budak. Pesan hari ini sangat relevan dengan apa yang kita baru saja alami. Sekali lagi kita kehilangan seorang putra terbaik kita, Wayan Suryastini, yang tadi sore meninggal jam 4 kurang lebih ya. Sampai jam 3 saya masih di Bogor tadi, keadaannya memang sudah kritis sekali. Berjalan sendiri, tidak menjadi bagian dari mob, dari kerumunan. Ini penting sekali. Banyak di antara kita yang tidak mampu, takut berjalan sendiri. Dan rasa takut itu muncul bukan karena diri kita kadang-kadang. Apa kata orang? Di Indonesia kemarin-kemarin saya lagi bicara, kalau seseorang tidak kawin disebut perawan tua. Dalam bahasa barat juga spinster. Seolah-olah itu aib. Dalam tradisi Sanatana Dharma, seorang perempuan yang tidak kawin itu Kanya Kumari. Dia adalah form, wujud dari Parwati, Uma. Dan dihormati seperti itu. Jadi kita punya tradisi yang beda-beda. Di sana seorang yang tidak kawin itu dianggap seseorang yang suci. Di sini beda lagi. Tapi yang penting adalah tradisi apapun, walk alone. Punya suami, punya istri, punya anak, tidak punya anak. At the end of the day, di ujung kehidupan kita ini kita harus jalan sendiri. Tidak ada yang bisa mengikuti kita. Kalaupun mati dalam suatu kecelakaan bersama, katakan suami istri, belum tentu dua-duanya mengarah ke satu tempat. Yang satu bisa ke tempat apa, satu ke tempat lain berdasarkan karma kita. Dan karma ini unfathomable, tidak bisa kita tahu seperti apa jalannya karma itu. Kita boleh hidup dalam satu keluarga, tapi karma setiap anak beda. Karma setiap saudara beda. Kita harus membiasakan diri untuk mencintai aloneness. Di Bali ada tradisi nyepi, tapi nyepi menjadi sebuah ritual saja. Menyepi, menyendiri, dan kesepian ini dua hal yang berbeda. Ada aloneness, ada loneliness. Menyepi berarti kita dengan penuh kesadaran menyepi, menyendirikan diri, menarik diri dari kerumunan, tidak mengikuti tren. Bukan cuma setahun sekali kita tutup buku, tutup toko, tutup rumah, enggak begitu. Tutup kitchen, tutup dapur, tidak begitu. Tapi itu merupakan satu simbol untuk setiap saat kita bisa menarik diri. Menarik diri dari kebendaan, dari keterikatan kita pada benda-benda. Ini yang penting sekali. Biasakan diri supaya tercipta ekagrata, one-pointedness. Pada saat kita mau meninggalkan badan, yang membantu siapa? Suami, istri, anak, gak ada yang bisa membantu. Mereka yang sudah meninggalkan kita, mereka entah berada di alam mana, kita berada di alam mana. Kita harus jalan sendiri dan mulai sekarang, aloneness, jangan kesepian. Kita datang ke sini, seorang diri, pergi pun dengan sama, seorang diri. Dan kalau kita peka terhadap tanda-tanda kehidupan, seorang wanita mengandung selama berapa bulan? 9 bulan. Setelah berapa bulan dia merasakan anaknya mulai menendang dia dari dalam dan sebagainya. Begitu juga ketika prana meninggalkan kita, 6 bulan sebelum kita mati, kecuali kecelakaan ya. Kecelakaan pun kadang-kadang ada firasat. Tapi 6 bulan sebelum kita mati, kita sudah bisa merasakan prana kita sudah tidak ada di kaki,
sudah ada di sekitar perut, dada, dan sebagainya. Pelan-pelan, prana tidak keluar langsung, tidak. Bahkan setelah mati pun kalau dikuburkan, kuku masih bisa tumbuh. Rambut masih bisa tumbuh. Karena masih ada sisa prana. Jadi kita harus siap-siap. Aloneness, ketika kita diperabukan, maka hubungan, the cord, ada semacam tali yang menghubungkan atma, jivatma, bukan atma, jivatma, soul, individual soul dengan badan itu terputuskan. Kalau kita dikuburkan bisa sampai bertahun-tahun, apalagi kalau dikuburkan di tempat yang sejuk, dingin. Bisa beratus tahun. Himalaya, ribuan tahun tidak terputuskan. Dan kemudian dia sedang hovering di situ, dia sedang mencari-cari. Kalau dia mati dengan penuh kesadaran, oke. Tapi kalau mati dalam tidak kesadaran, maka dia akan gentayangan. Makanya diciptakan sistem perabuan. Perabuan ini baru berusia 10 ribuan tahun. Sebelumnya semua orang yang mati itu dikuburkan. Baru 10 ribuan tahun yang lalu kita mulai memperabukan karena kita memahami konsepnya. Ini scientific, bukan sesuatu yang hanya sekedar tradisi. Jadi kalau seseorang meninggal, sedapat mungkin dalam 24 jam harus diperabukan. Harus diperabukan dan dilarutkan. Jangan sampai si jiwatma soul ini masih bingung, karena dia masih bisa bingung selama berhari-hari, bertahun-tahun, berminggu-minggu. Begitu diperabukan, hubungan terputuskan, dan dia sadar. Kita punya tradisi, kalau orang meninggal, langsung badannya itu, dia meninggal mungkin di atas ranjang, ditaruh di bawah, di lantai dengan memasang tikar. Kemudian diberikan pelita. Dan setiap orang sudah pernah melihat itu, dia sadar, saya sekarang sudah gak bisa masuk kembali ke badan saya. Dan dia akan mempersiapkan diri, membacakan Bhagavad Gita chapter ke-18, membacakan The Book of Death dari tradisi Tibet Buddhis, apapun yang menjadi tradisi kita. Di tradisi lain juga banyak kitab-kitab seperti itu yang dipahami oleh orang yang meninggal. Jadi bukan kita memaksakan diri kita, oh dia, saya beragama ini, berkepercayaan ini, saya akan baca ini aja. Enggak, jangan. Kita harus menghormati orang yang meninggal. Dia dari tradisi apa? Bacakan sesuai dengan tradisi dia, sehingga dia paham dan dia bisa lanjutkan perjalanan.